Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, salam gembira untuk kalian kelas 11. Kelas 11 MAN 3 Kulon Progo. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini Pak Fajar akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Nah, perlu kalian ketahui untuk Daulah Abbasiyah ini seperti yang saya ungkapkan kemarin bahwa fokus pemerintahannya adalah membangun peradaban. Nah, jadi salah satu kunci langgengnya kekuasaan Daulah Abbasiyah ini ada pada peradabannya. Apa yang menjadi kunci utama itu? Yaitu ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan umum. Katakanlah ada kedokteran, terus kemudian fisika, filsafat, dan lain sebagainya. Oke, Daulah Abbasiyah ini juga menjadi satu kekuasaan penentu Islam di masa yang akan datang, bahkan sampai saat ini. Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan agama, ya, meskipun untuk ilmu pengetahuan umum juga banyak. Nah, para ilmuwan di bidang agama itu bermunculan pada masa Daulah Abbasiyah ini. Nah, oke, kita akan coba menguliti satu persatu yang ada di dalam materi proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah ini. Oke, silahkan kalian sambil buka buku paket PDF yang sudah saya bagikan juga. Silahkan buka juga ringkasan materi yang saya bagikan ya dari PowerPoint itu yang saya PDF-kan. Nah, sejak awal berdirinya Daulah Abbasiyah, kekuasaan ini sudah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Ada satu kota yang menjadi pusat, ya, sekaligus pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu kota Baghdad. Di kota ini terdapat aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan. Katakanlah Baitul Hikmah. Nah, lembaga ini sangat berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan selama Daulah Abbasiyah itu berdiri. Bahkan sampai masa jelang keruntuhan pun lembaga ini masih banyak menghasilkan para ilmuwan, para pemikir, para cendekiawan, dan lain sebagainya. Nah, ini uniknya dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Jadi meskipun kekuasaannya itu udah kalau bisa dikatakan udah meritili itu, tapi masih punya wibawa dalam tanda kutip, ya. Wibawanya apa? Ya masih punya masih bisa menghasilkan para ilmuwan seperti itu. Nah, di kota Baghdad ini juga merupakan pusat dari penerjemahan berbagai macam buku, berbagai macam kitab dari berbagai cabang ilmu pengetahuan juga. Nah, dari berbagai bahasa. Terus kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Selain itu juga perlu kalian ketahui, di kota Baghdad ini berdiri banyak perguruan tinggi. Nah, kalau sekarang perguruan tinggi gitulah, lembaga pendidikan tinggi. Dua di antaranya yang paling terkenal itu ada
eh namanya itu kalau majelis ya, kalau orang-orang mengistilahkan majelis nizamiyah, perguruan nizamiyah. Nah, ini didirikan oleh Nizamul Mulk atau Nizam al-Mulk. Dia merupakan wazir Sultan Seljuk pada abad ke-5 Hijriah. Nah, perlu kalian ketahui ya, selama masa Daulah Abbasiyah ini, terus kemudian ketika jelang keruntuhan itu memang banyak berdiri penguasa-penguasa kecil, kekuasaan-kekuasaan kecil. Nah, ini misalnya ada dari kerajaan Seljuk yang ada di Turki. Terus kemudian ada perguruan Mustansiriyah yang didirikan 2 abad kemudian oleh Khalifah Mustansir Billah. Nah, ini juga merupakan khalifah atau pemimpin dari Daulah Abbasiyah. Oke, berikutnya. Nah, di kota Baghdad ini lahir dan muncul para ahli ilmu sains, filsuf dan sastrawan Islam. Nah, yang cukup fenomenal dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu ada sosok Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini merupakan ahli astronomi atau ahli perbintangan, matematika, juga penemu ilmu aljabar. Apa itu aljabar? Nah, aljabar merupakan salah satu cabang matematika ya. Terus kemudian ada Al-Kindi, filsuf Arab pertama. Ada Ar-Razi, seorang filosof, ahli fisika dan kedokteran. Ada Al-Farabi, yang dijuluki dengan Al-Mu'alim Al-Sani, guru kedua setelah Aristoteles. Nah, ini ya yang unik di masa lalu itu ya. Jadi seorang ilmuwan itu dia bisa menguasai berbagai macam cabang keilmuan ya. Misalnya ia seorang ahli filsafat, tetapi ia juga bisa ilmu kedokteran, matematika, perbintangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang unik ya, sebenarnya ini yang unik dari orang-orang filsafat itu ya. Dimana orang filsafat itu memang orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Makanya kalau kalian ketemu orang-orang filsafat, orang-orang yang kuliah di jurusan filsafat, mereka itu pasti orang-orang cerdas ya. Konsep berpikirnya itu cukup unik ya, orang-orang filsafat ini. Oke, terus kemudian selain pakar ilmu pengetahuan umum dan sastrawan, di era Daulah Abbasiyah ini juga muncul para ahli ilmu pengetahuan Islam. Nah, misalnya ada 3 pendiri mazhab hukum Islam. Siapa itu? Ada Imam Abu Hanifah, terus kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, atau yang punya nama Ahmad Ibnu Hambal. Terus kemudian ada Imam Al-Ghazali, seorang filsuf, teolog, dan sufi besar dalam Islam. Nah, ia memiliki julukan Hujjah al-Islam. Apa itu? Nah, cari sendiri. Oke, Al-Ghazali ini sangat masyhur ya dengan kitabnya itu apa? Yuk. Ihya Ulumuddin. Nah, terus kemudian ada Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kalau kalian penggemar Ahmad Dhani, nah itu anaknya kan dikasih nama Al dan Dul. Nah, diantaranya karena ini. Terus kemudian ada Ibnu Muqaffa, seorang sastrawan besar. Oke, perkembangan Islam di era Daulah Abbasiyah ini juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masjid ya. Masjid merupakan pusat dari segala macam kegiatan, baik itu kegiatan peribadahan maupun kegiatan dalam bidang menyebarkan atau memberikan pendidikan
sebagai tempat sekolah ya, dalam tanda kutip ya, madrasah, seperti itu. Nah ini selain tempat ibadah juga memiliki sarana pendidikan anak-anak, tempat pengajian dari ulama-ulama yang merupakan halaqah, terus kemudian tempat untuk berdiskusi, juga munazaroh dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan. Nah, ini adalah sebuah kalau saya mengatakan konsep masjid yang ideal ya, Cah. Konsep masjid yang ideal itu tidak hanya digunakan untuk sholat saja, tapi juga ada majelisnya untuk pengajian, terus kemudian diskusi-diskusi agama, diskusi ilmu pengetahuan umum pun juga nggak masalah. Terus kemudian ada perpustakaan besar. Syukur-syukur ada kegiatan ekonomi umat, misalnya kayak semacam warung-warung gitu ya. Oke, nah konsep ini sangat baik ya apabila dikembangkan ya di era modern ini, di dunia modern saat ini. Terlebih ketika masa pandemi seperti ini ya, masih cukup relevan ya. Oke, terus kemudian, ini selain masjid juga ada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang semakin luas. Adanya kutab atau lembaga pendidikan dasar, pendidikan rendah di lingkungan kerajaan, terus kemudian, ini ada toko-toko kitab, rumah-rumah para ulama, majelis kesusastraan, badiah atau dusun-dusun tempat tinggal orang Arab tetap. Nah ini mungkin ini ya, asal katanya dari Badui kira-kira sih. Oke, yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Ada perpustakaan dan observatorium yang didirikan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, serta madrasah. Nah ini merupakan kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid dan tempat lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mencoba memflashback dulu ya. Kita balik ke poin sebelumnya, yaitu tentang periode kelima atau masa kehancuran Daulah Abbasiyah. Karena di era ini cukup penting ya, pada periode ini cukup penting sebuah peradabannya dari Daulah Abbasiyah ini. Oke, terima kasih. Cus. Oke, selanjutnya kita akan membahas masa kehancuran atau masa runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu periode kelima antara tahun 1199 sampai dengan 1258 Masehi. Nah, perlu kalian ingat, kemarin ketika kita membahas periodisasi itu kan periode kedua. Nah, pada periode kedua itu tanda-tanda keruntuhan Daulah Abbasiyah itu sudah mulai terlihat. Apa penandanya? Nah, di antaranya ada kehidupan para penguasa yang bermewah-mewah. Terus kemudian pemerintahan mulai digeser oleh orang-orang dari Turki maupun Persia, di mana mereka memegang posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Kita ingat adanya wazir ya, adanya Perdana Menteri, di mana pada saat itu Perdana Menteri untuk periode kedua ini adalah orang-orang Turki. Di mana di sini ada pengaruh Turki pertama ya. Nah, terus kemudian orang-orang Turki kan orang-orang yang profesional ya, orang-orang pintar, orang-orang cakap. Demikian juga untuk tentaranya ya. Pada periode kedua ini Khalifah Al-Mu'tasim
menggunakan orang-orang Turki sebagai tentara profesional. Nah, ini nanti akan sangat terlihat ketika kekuasaan Turki Utsmani ya, di mana militer Turki Utsmani itu sangat profesional, tertata, bahkan saking disiplin militernya itu sangat kuat, itu berhasil mengambil alih atau berhasil merebut Bizantium, merebut kekuasaannya dari Romawi Timur. Oke, kita balik lagi ke masa keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, pada periode ini khalifah itu bebas dari bayang-bayang pengaruh dinasti lain. Nah, mereka ada tetapi tidak diakui. Mereka bergelar khalifah, mereka bergelar raja, tetapi mereka sebenarnya tidak berkuasa. Pun demikian, mereka hanya berkuasa di sekitar Baghdad saja. Sementara untuk wilayah-wilayah lain itu sebenarnya sudah terpecah. Hingga nantinya yaitu diantaranya muncul kerajaan-kerajaan kecil, daulah-daulah kecil. Misalnya Turki Utsmani itu termasuk pecahan Daulah Abbasiyah. Terus kemudian di wilayah Asia Selatan itu ada Moghol. Terus kemudian di wilayah Persia itu ada Daulah Safawi. Seperti itu. Nah, ketika kekuasaan Daulah Abbasiyah itu semakin melemah, ketika tidak mempunyai kekuatan, ketika perpecahan sudah terjadi di mana-mana, muncul pemberontakan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Abbasiyah. Nah, saat itu muncul ada ekspansi dari wilayah ini dari wilayah Asia Timur, yaitu dari kerajaan Mongol. Tentara Mongol dan Tartar itu menghancurkan Baghdad bahkan tanpa perlawanan pada tahun 1256 Masehi. Nah, penghancurannya bagaimana? Karena Daulah Abbasiyah itu kemajuannya itu karena ilmu pengetahuan. Nah, apa yang dihancurkan pertama? Yang dihancurkan pertama adalah perpustakaan, universitas. Buku-bukunya dibakar. Bahkan ada riwayat yang mengungkapkan bahwa di sungai Eufrat atau Tigris itu, Eufrat dan Tigris antara kedua itulah, itu sampai berwarna hitam. Karena apa? Karena kitab-kitab yang ada dibakar, terus kemudian abunya dilarung di sungai. Nah, selain itu apa? Selain itu para ilmuwannya, terus kemudian para ulama yang ada saat itu dibunuh. Jasadnya dilarung di sungai juga. Nah, di sini ada dua pendapat tentang penyebab keruntuhan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu adanya gerakan syu'biyah atau fanatisme, baik kelompok, suku maupun daerah. Nah, ini menurut Dr. Badri Yatim, Profesor Badri Yatim, dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, itu gerakan syu'biyah banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik. Nah, ini selain politik juga masalah keagamaan. Ini yang justru menghancurkan Daulah Abbasiyah itu dari dalam. Nah, ini para khalifah itu tidak sadar bahwa ada bahaya politik dalam pemerintahannya. Ada fanatisme kelompok, ada fanatisme keagamaan. Nah, ada sebuah riwayat juga yang mengungkapkan bahwa pertentangan pertentangan aliran agama pada saat itu sampai menimbulkan, kalau kita istilahkan, sampai menimbulkan konfrontasi
cuman gara-gara perbedaan ya. Tapi wallahu alam lah, seperti itu. Nah, ini hampir bisa dirasakan di semua segi kehidupan. Ada kesusastraan maupun karya ilmiah. Mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme. Nah, dan justru ini menimbulkan konflik ya, konflik bangsa maupun agama. Jadi di sini ya para ilmuwan, para pakar itu ya fokusnya pengembangan pendidikan saja, pengembangan ilmu. Sementara adanya perbedaan-perbedaan itu ya tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh para khalifah. Terus kemudian menurut ilmuwan sejarawan Philip Christopher Hitty dalam bukunya History of the Arabs, itu lepasnya dinasti yang ada itu karena metode administrasi yang diterapkan khalifah tidak kondusif bagi kestabilan negara. Adanya eksploitasi dan pajak yang berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan ke semua rakyat. Jadi semua lapisan masyarakat itu harus membayar pajak. Nah, sementara pajak itu bagi sebagian masyarakat kecil, nah itu tentu memberatkan, bukan? Nah, terus kemudian, ini ada perpecahan antara golongan Arab dan non-Arab. Adanya ini antara Muslim Arab, Muslim baru, dan Muslim dan kaum Zimmi. Zimmi itu apa? Bahyu. Nah, ini terlihat sangat tajam. Oke, kemudian lepasnya dinasti-dinasti yang ada itu dikarenakan sentimen antara orang-orang Arab itu sendiri dan sentimen antara wilayah utara dan selatan, orang Persia dan Iran, orang Turki, orang Berber yang tidak mampu berpadu dalam satu kesatuan homogen dengan orang Arab Semit. Oke, nah pertentangan-pertentangan ini memang terjadi di masa lalu. Namun kita bisa melihat ya, anak-anak di era modern ini kita melihat banyak konflik terjadi di mana-mana. Ada konfrontasi senjata, konfrontasi politik dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi di mana? Terjadi di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Mungkin kalian sudah mendapat pengetahuan ya, pernah mendapat pengetahuan, informasi kalau ya negara Arab itu ya seperti itu. Konflik dan konflik, pertentangan dan pertentangan. Ada perbedaan sedikit, gelut. Ada sedikit perang. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih ya demikian karakter dari orang-orang Timur Tengah. Orang-orang Persia, orang-orang Iran, Turki, Berber, terus orang-orang Arab Semit dan seperti itu. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sekian ya. Untuk kesimpulannya, nah kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan ya bagaimana kesimpulannya, hal penting yang ada di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu. Nah, hal-hal penting itu diantaranya, nah itu bisa kalian baca ya di slide yang sudah saya bagikan. Nah, itu diantaranya kota Baghdad itu merupakan pusat ilmu pengetahuan, pusat kota penting dan cukup punya peran vital dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Terus kemudian ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang sangat penting dan mulia. Orang-orang Daulah Abbasiyah itu menjunjung ilmu pengetahuan di atas segala-galanya. Nah, kebebasan berpikir itu diakui sepenuhnya. Kebebasan berpendapat. Nah, seperti itu. Terus kemudian para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Nah, terus kemudian dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini
peran wazir atau perdana menteri itu cukup atau sangat penting. Oke? Demikian untuk materi Daulah Abbasiyah. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan melalui WA atau langsung wapri saja. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.